bacain opini jelek karena yang jelek tidak cuma muka. Kasih sound effect applause dong. Ya, jadi episode pertama ya. Episode konten pertama. Stand Up Ponorogo. Bilek. Bacain opini jelek. Tadi episode konten sebelah. Konten sebelah tadi namanya beda bener. Beda bener. Yang ruangannya sama ya. Ruangannya sama, setlistnya sama, Ya. peralatannya sama. Inilah baru memulai ya. Anggaran belum ada. Bisa dilihat mejanya kosong. Ini belum ada dekor ya kan. Meja kosong. Kosong. Kosong seperti prestasi Sumanto. Mau tak pikir Arab neng Sugian. Jadi kita jelasin dulu ya, Bilek ini adalah kita membahas hal-hal yang lagi viral ya di Bener. Ponorogo dan sekitarnya, nggak cuma Ponorogo sih ya, di media sosial lah. Kalau hal yang viral dan juga komentar-komentar netizen nantinya. Yang pasti komentar-komentar jelek semua. Ya, jelek semua seperti akhlak netizen. Yes. Tak pikir anak bupati. Bupati Bupati ini kan karo. Zimbabwe kan. Kita tidak sebut. Oke, apa nih yang lagi viral? Oh, kemarin aja barusan. Oh iya, kita mengucapkan selamat kepada Manchester City ya, yang menang Piala FA. Buat MU, Manchester United, waduh. tol. Saya sebagai fans MU sangat kecewa. Ya Allah, sumpah. Aku lagi buka TV kan nyetel. Saya kick off, saya arep kick off lah. Tak tinggal neng burin juga sego. Balik siji kosong, Cuk. Ya Allah, Belum ada semenit ya udah ngegolin. Ya Allah, cuma berapa detik ya? 15-20 detik kali ya? Ya Allah, aku kaget balik sarap makan. Cok celek. Ya Allah, aku agak nafsu makan sama dia. Ya Allah. Kalau aku sih kagetnya lebih ke ini ya. Soalnya kan kita hidup di Indonesia ya. Kita di Indonesia tuh biasanya tuh yang merah-merah tuh biasanya menang. Kalau di Inggris tuh agak beda ya. Yang merah-merah Iya. Cuma sayang logonya beda. Kalau yang sana kan setan. Iya, sama-sama bertanduk sebenarnya. Iya sih, sama-sama bertanduk ya. Cuma yang sini kan hewan. Hewan, cuma nyeremin hewannya. Sama ini ya, kalau MU tuh belanjanya banyak tapi prestasinya nggak ada. Lebih ke ini sih, MU tuh sekarang kayak mending ganti kepemilikan aja deh. Setuju nggak sih kalau ganti kepemilikan? Ya sebenarnya sih sama aja ya. Semuanya kan tergantung manajemennya sebenarnya. Iya, karena manajemennya sebenarnya udah bobrok kan, manajemennya kan semua pada menuntut udah turunkan turunkan gitu kan. Turunkan, kalau di sini kan juga turunkan tapi apa itu ya? Ada yang turunkan apa? Pas teriak-teriak di mute. Tapi sebenarnya awakmu itu fans apa sih? Saya itu sebenarnya fans apa ya? Saya sebenarnya fans netral sih. Cuma kalau nonton sih lebih suka Liverpool sebenarnya. Oh, Liverpool. Ya kemarin nih habis juara terus langsung anjlok kan? Ya, peringkat 5 sekarang. Peringkat 5 kan? Kalah sama Newcastle. Itu kan merah juga ya? Merah padahal merah loh Di Liverpool. Inggris memang kalahan ya. Di sini menangan. Iya, di sini menangan. Mana bisa nyalonin presiden lagi. Apalagi nih yang viral tentang MU tadi ya. MU masih City. dari sepak bola. Oh iya, kemarin Israel juga ini ngalahin Brazil ya. Wow lah. Saya sebagai fan Brazil juga ya Allah. Aduh. Miris dikalahin sama penjajah. Ya kok iso. Di Indonesia ditolak. Di Indonesia tolak terus. Dilarang menolak Israel. Saya tahu kenapa menolak. Iya. Saya juga sebagai pengguna produk-produk Yahudi sangat senang ya dengan ini kan bahwa Yahudi itu emang ras unggul ya. Enggak sih, saya setuju Yahudi hilang aja sih. Oke. Tapi jujur gitu, banyak komentar netizen gitu. Ternyata Israel jago. Ternyata Israel dewa bisa ngalahin Brazil. Pantas ditolak karena Israel terlalu jago. Takutnya Indonesia dibantai gitu kan. Banyak komentar-komentar netizen kayak gitu. Tapi saya lebih suka komentar Gubernur Bali. Waduh, gimana itu? Itu yang merah-merah juga. Komentarnya saya ngikut atasan. Siapa tuh? Apa Sir Alex atasannya? Tapi emang ya Allah, nyesek sih. Kemarin saya sangat amat mendukung Piala Dunia ada di Indonesia.
Bahkan saya sempat menyerang tokoh-tokoh yang tidak menyukai itu. Ya kan, termasuk salah satunya lembaga besar yang mensponsori kita. Apa itu? Saya dulu sempat menyerang karena mereka kan setuju Israel tidak boleh datang ke sini kan. Iya. Saya kecewa. Tapi akhirnya setelah perdamaian ya kan, saya mencoba masuk lagi karena sudah dikasih uang ya cukup banyak. Akhirnya saya menerima oke. Tapi aneh sih, katanya kan ditolak gara-gara konstitusi ya, mendukung karena Indonesia itu anti penjajahan. Iya, karena kita kan tidak Indonesia sebenarnya paspor Israel kan nggak bisa masuk ke Indonesia. Oh gitu. Iya, jadi aturannya Kementerian Luar Negeri Indonesia itu tidak menyetujui Israel. Jadi orang-orang yang berpaspor Israel tidak bisa masuk ke Indonesia, begitu sebaliknya. Tapi apa ya, kayak gak masuk akal gitu. Sekarang Israel kan ditolak gara-gara mereka menjajah Palestina. Iya. Sementara Jepang sudah jelas menjajah Indonesia, orang-orang yang malah jadi wibu, bangsat. Tapi kan sudah berdamai, kan udah dari dulu, zaman dulu. Cuma kalau Israel kan sampai sekarang masih menjajah. Iya, tapi kan kalau dia yang dijajah Palestina kan kita rugi apa coba? Ya karena kita seagama. Kalau sudah membahas agama itu susah. Iya. Kalau sudah bahas iman, saudara Islam gitu kan, kita tidak bisa membelokkan. Iya, emang aneh sih. Kita jajah Jepang, sudah jelas Jepang itu membuat kita menderita itu, membuat banyak anak-anak Indonesia gugur waktu itu ya. Ya banyak yang juga cewek-cewek jadiin budak seks. Iya. Namanya Ian Fu dulu. Iya, Allah. Sekarang anak muda malah pakai baju Naruto. Waduh. Shizuka. Warung ramen di mana-mana. Sushi. Nonton bokep Jepang. Itu kan bentuk penjajahan baru sebenarnya. Jadi menjajah lewat budaya. Sebenarnya Israel kan sekarang juga menjajah Indonesia. Iya. Lewat apa? Lewat apa? anjing. Kenapa jadi nanya? Lewat ini Gal Gadot. Ya aduh. Gal Gadot. Wonder Woman. Seksi sih kan. Nggak anjing udah ada. Kita lupakan Israel. Saya juga masih benci sama Israel karena ngalahin Brazil. Kok bisa sih Brazil tolol. Saya dukung tim tuh kayak nggak ada yang menang loh. Saya dukung AC Milan. Kalah anjing sama Inter Milan. Saya dukung MU. Kalah sama Manchester City. Ya Allah, saya dukung Brazil. Kalah sama penjajah. Saya dukung Indonesia. Nanti musuh Argentina. Ya kalah pasti. Iya. Ya pasti kalah. Emang yang merah-merah ini sering kalah ya? Apa ini pertanda? Waduh. Tahun depan. Saya di disclaimer kita tidak membahas politik ya. Jadi merah mah bukan cuma politik aja. Merah kan ada apa tuh? PSM Makassar. Merah kan PSM Makassar. Enggak tahu saya. Tapi menang. Kita bahas Ponorogo aja nih. Oke. Saya ada. Udah cukup bahas bolanya ya. Iya. Agak penting. Wah, ini kemarin yang lagi viral nih. Viral video asusila cewek asal Ponorogo, polisi turun tangan untuk selidiki. Sebenarnya tuh kalau kasus gini tuh nggak perlu ini sih, nggak perlu campur tangan polisi lah sebenarnya. Cukup netizen aja. Harusnya ya. Harusnya. Yang penting tuh ada linknya. Yang netizen. Wah, ini beneran Ponorogo bukan nih. Nah ini di sini kan Kasat Reskrim menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak menyebarkan video itu karena bisa melanggar UU ITE katanya. Soalnya tak kira nggak boleh beda tuh karena kualitasnya jelek. dia ngerekamnya pakai HP Xiaomi sih. Nah, biasanya kalau Ponorogo tuh bisa dilihat dari backgroundnya ya. Iya sih. Ini ada rumput-rumput, telaga-telaga. Waduh, itu biasanya pinggir jalan tuh. Ngerayon itu biasa nih. Ngerayon ya, kalau kalian lewat jalan ngerayon atau jalan pulung, ada motor helm 2 gak ada orangnya. Nah itu. Itu biasanya juga tiker. Bukan orang ngarit bukan. Bukan biasanya dua tiker. Dua tiker nanti pulang-pulang bawa karung segala bentuk. Nih, komen-komenannya juga lucu-lucu kan. Masalah baunya langsung ditindak. Masalah jalan kakian cocok. Ini kalau nggak ada artinya ya, saya artikan ya. Saya artikan kalau kata. Jadi ini adalah salah satu akun namanya Tempe Tit gitu ya. Dia bilangnya gini, masalah baunya langsung ditindak, masalah jalan
jalan rusaknya kagak cocok. Ini artinya masalah selangkangan aja langsung ditindak. Tetapi ketika masalah jalan yang rusak kebanyakan bacot. Itu sebenarnya agak tolol juga ya. Kenapa? Sejak kapan jalan rusak jadi tanggung jawab polisi? Iya benar ya. Iya. Makanya kenapa ini jelek banget ya. Tolong dong buat tempe tit ya. Jalan rusak itu bukan tanggung jawab polisi tapi tanggung jawab dinas PU dan juga bupatimu. Nah, ya itu tolong ya. Nah, cuma kita nggak tahu ketika bupatimu yang dua video nih. Makanya gak fokus berani jalan rusak. Polisi itu kerjanya udah banyak. Udah banyak. Tambahin kerjaannya. Citra polisi itu lagi bagus loh. Iya. Iya, karena kan kita punya teman anak polisi kan. Apalagi komen-komen yang lucu. Ada lagi nih. Mana nih? Oh ada yang bilang lestarikan generasi pemersatu bangsa. Waduh, ini adalah komen terbaik. Komen terbaik di berita ini. Bawahnya infolink. Waduh. Kenapa ya? Ketika ada video-video kayak gitu pada minta infolink ya? Iya, sebenarnya itu tuh adalah inisiatif untuk meringankan tugas polisi ya. Kok bisa? Karena polisi itu tidak perlu mencari itu, biar netizen aja. Oh ini orang Ponorogo, oh ini siapa. Iya, karena netizen lebih peka ya. Nanti polisi tinggal memantau aja sosmednya. Itu harusnya polisi dengerin tuh. Gak apa-apa kita sebar-sebar link kan. Nah, saya juga gak punya linknya sih. Punya nggak? Enggak. Saya baru tahu kan. Kalau ada boleh sih dibagi. Ini ada lagi nih. Ngetek. Polres Ponorogo. Iya Pak, sakit nek masalah gini. Asik. Tapi emang gitu ya. Dari kasus-kasus sebelumnya saya juga sering lihat komentar kayak gini. Ketika ada video kasusnya kemarin yang kebaya merah. Tahu ya, kemarin kan viral banget tuh. Langsung gak ada 1 bulan pelaku tertangkap beserta hotelnya udah tahu di mana, pelakunya bahkan bajunya masih ada. Nah itu adalah salah satu bagusnya polisi kita ya. Pas. Tapi ketika teman saya laporan ada barang kehilangan, mohon ditunggu laporannya diproses dalam waktu 1 minggu. Waduh. Pas sudah 1 minggu, mohon maaf perpanjangan waktu. Kehilangan apa? Kehilangan kepercayaan atau kehilangan keperawanan? Enggak. Tapi benar-benar. Kemarin saya juga lihat thread di Twitter penipuan kayak gitu kan. Dia udah lapor sama polisi. Sama polisi juga bilang, "Dah, mbaknya maunya gimana?" Loh. Ditanya polisinya malah nanya loh. Udah mbaknya maunya gimana? Ya tergantung penipuannya juga sih. Kalau banyak 21 juta tuh lumayan loh. Ya kalau penipuan yang kayak penipuan dukun bisa gadein uang kan itu emang tolol aja, tolol ya tolol. Iya sih emang korbannya emang tolol ya. Mana? Oke. Udah bisa ya? Udah bisa. Mohon maaf teman-teman tadi videonya kepotong ya. Iya, pas bahas polisi langsung mati videonya. Pas bahas polisi udah langsung, bukan kamera doang yang mati, ternyata mic-nya juga mati. Itulah kenapa kita sekarang pakai 2 mic kayak ya. Gini ya. Biar nanti nggak ada ini. Ya, biar nanti kalau ini mati ada yang ini. Gitu. Kayak ngeri banget ya, kita baru bahas polisi aja udah ada kendala teknis loh. Iya, emang banyak ini ya, banyak drone pemecah sinyal di sini. Ya padahal kita tadi cuma bahas kenapa kok lapor polisi perkara hal-hal yang kayak gitu-gitu tadi lebih cepat ditindak daripada yang penipuan, daripada kehilangan, copet dan sebagainya. Makanya netizen tuh sekarang kan bikin ini hashtag apa tuh? Percuma lapor polisi. Waduh. Tapi bener gak? Dirimu nih, ini fun fact teman-teman ya. Riza ini pernah punya kasus sama polisi. Waduh, itu jangan dibahas di sini dong. Nanti mati lagi. Mati lagi orangnya maksudnya. Tapi bener ya pernah punya masalah ya. Iya. Sama lembaganya apa sama personalnya sama nih? Ini tukang parkirnya gitu. Tukang parkir. Ya Allah ya. Kita bahas yang lain ya karena kita takut nanti mati lagi. Apa nih yang lagi happening nih? Apa yang lagi happening sekarang nih? Di Ponorogo selain video bokep yang lagi happening adalah apa paling jalan rusak, tapi jalan rusak kayaknya udah hari-hari jadi nggak usah lah ya. Jalan rusak mah udah keseharian kita. Iya. Apalagi jalan yang di Siman. Waduh, itu kalau di Ponorogo selain jalan rusak kayaknya akhlaknya juga rusak.
Oh ini ada berita nih, PNS pria boleh poligami, tapi PNS wanita tidak boleh jadi istri kedua. Waduh, gokil juga nih. Siapa nih yang bikin peraturan? Ya, siapa yang bikin peraturan ya? Kau bisa ya? Yang cowok ya boleh punya istri dua boleh poligami, tapi yang ceweknya PNS cewek nggak boleh jadi istri kedua. Waduh, berarti kalau mau poligami jangan sama PNS. Gitu. Tapi kan kasihan yang ceweknya dong ya. Iya. Ya, misal dia kan pengen jadi istri kedua kan siapa tahu kan. Iya, Nggak boleh. Kan sekarang banyak istri kedua kan. Ya nggak tahu sih. Iya daripada jadi simpanan bos kan mending jadi istri sah. Iya. Waduh, tapi orang-orang tuh jadi punya istri dua tuh buat apa sih sebenarnya? Oh, biar bisa bareng kali ya. Waduh, kalau istrinya satu nggak bisa, yang ada yang lain. Ada yang cadangannya. Udah kayak pemain bola gitu. Iya makanya. Enggak. Tapi jujur ya, kalau kita flashback jauh banget kalau dalam agama Islam, zaman dulu kan boleh. Rasulullah apalagi dia punya istri banyak karena menikah itu Rasulullah tuh menikahi janda atau menikahi korban perang dari sebagainya. Jadi iya. nikah tuh bukan karena nafsu tapi karena lebih ke menjaga harkat martabat wanita itu. Beda halnya dengan sekarang. Nah, sebenarnya kalau sekarang sih sama sih. Biasanya kan orang tuh biasanya cowok-cowok yang poligami itu ya. Biasa kan nikahin ya janda miskin, ini korban ini, tapi janda miskinnya tuh yang teteknya gede. Dagunya lancip kayak gitu-gitu biasanya ya. Yang bodinya gitar. Ya, bodinya gitar. Tapi miskin. Tapi miskin. Ya. Lebih ke kejerat hutang kali ya. Ya, itu. Yang penting kan janda miskin kan. Ya, tapi yang usianya di bawah 25 gitu. Ya gitu. Ya ada nafsunya kan tapi kan. Tapi benar kita tidak menggeneralisir semua orang yang poligami kayak gitu kan enggak. Ada yang emang niat poligami adalah untuk mungkin menambah keturunan karena mungkin istri pertama mohon maaf tidak bisa kan. Akhirnya poligami kan. Cuma kalau saya pribadi saya tidak sepakat dengan poligami. Dirimu gimana? Kalau aku sih ya tergantung orangnya, tapi kalau pribadi sih enggak sih. Iya, kita sama-sama tidak sepakat dengan poligami ya. Repot soalnya. Iya, punya mertua banyak kan. Wah, istri 4 mertuanya 8. Waduh, susah juga. Mana semua masuk rumah sakit gimana coba? Waduh. Ya, yang satu nyuruh sholat, yang satu nyuruh ke gereja. kan susah kan. Jumat-Jumatan Minggu ke gereja. Makanya sebenarnya konsep poligami oke lah kalau kalian mau poligami atau siapapun. Saya juga punya, ustadz saya juga poligami. Siapa tuh? Cuma nggak jadi. Waduh, kenapa itu nggak jadi? Karena ya keluarga yang istri pertama tidak mau. Istrinya ini teteknya nggak gede. Enggak. Hey, kenapa jadi bahas tete sih anjing? Ya Allah, enggak. Saya punya banyak lah orang-orang yang pro poligami mungkin ada. Bahkan teman saya juga bokapnya poligami. Buset, itu gimana tuh? Iya dia enak sih pas kecil minta ibu satu sama ibu dua. Berarti kalau ada di mobilnya tuh ada bapak, ibu, mama, umi gitu. Banyak tuh berarti. Tapi ya alhamdulillah fine-fine aja ya kan. Karena tergantung balik niatnya lah. Kalau saya pribadi ya saya dulu buat poligami. Iya, ngabisin duit buat apa? Iya ngabisin duit ya. Sama ini sih poligami itu lebih ke tekanan batin. Gimana tuh? Ya karena misal istri pertama minta istri kedua kalau nggak sama pusing saya. Gimana dong? Ya kan terus apalagi ketika istri pertama ngarahin gue nggak mau di gini misal. Apa tuh gini? Apa toko pramuka? Ya kan terus kita ke istri kedua. Diralah istri kedua juga sama nggak mau gini. Kan mending jajan ya. Ya istri ketiga lah. Waduh. Jadi kesimpulannya daripada poligami mending sewa perek aja kayaknya. Enggak. Stay halal brother. Stay halal. Tapi mungkin yang viral ya. Nah, kita cari lagi kan nggak mungkin cuma itu doang. Kita bacain komentar dong tadi harusnya kan. Oke. Pasti ada komentar Indonesia pasti ada komentar tolol ya. Karena komentar kocak dong. Kalau kocak biasanya udah pasti tolol. Apa ada nggak tuh? Apa ya? Bentar. Gimana? Itu di apa itu? Di Twitter ya?
Oh banyak. Di Twitter banyak, di akun bokep banyak. Jadi poligami ini dibikin video berarti. Banyak kan kategorinya kan. Apa aja tuh? Nah ini komentar-komentar kayak gini nih. Gimana? Wih, ada yang komentar. Tadi kan postingan tentang poligami ya. Ada yang komentar nih, Hendrik, aku yo PNS, bedane pegawai nonstop. Waduh. Itu humor-humor tahun 80-an itu kayaknya. Udah enggak lucu ya. Pegawai nonstop. Kerjamu lah posisi pegawai nonstop itu. Apa ngechat budur ya? Aku cuk PNS tapi bojoku 8 dadi sak omah. Waduh. Aduh, dia bukan PNS tapi punya istri 8. Jadi satu rumah. Itu kucing wae. Ya Allah. Satu istri ya wis cukup min. Wah, sik. Si J marai mumet kok arep loro. Waduh. Bener sih. Saya punya istri satu aja pusing saya. Waduh, saya enggak sih. Aduh. Woi, peraturan kok yo enek wae to mbok istri satu dan suami cukup satu aja. Sebenarnya itu bukan peraturan. Ya emang harusnya begitu sih. Iya, harusnya ya udahlah. Wah, ini ada lagi nih. Apa tuh? Pantas zaman sekarang berlomba jadi PNS selain tunjangannya yang wow dan ini salah satu tujuannya. Oh, gitu. Kamu tujuannya buat poligami. Hebat ya pejabat negeri. Anjing jadi PNS buat ngewe bangsat. Memang. Oke, tujuan utama PNS itu bukan gaji tunjangan seumur hidup bukan ya. Ngentot. Waduh, itu bukan saya yang ngomong ya. Tolong nanti editor disensor ya. Nanti ini komentar netizen. Ya kan komentar, kan saya mengartikan komentar toh. Iya. Bukan salah saya, bukan kan komentar. Aneh banget nih orang-orang. Aduh. Ini di Twitter nih ini ya. Emang kadang aneh-aneh berita di Twitter tuh. Ada lagi nih, Aldi Taher nyalek dari 2 parpol. Waduh, gokil juga nih. Ya, itu bukan gokil, itu lebih ke tolol ya. Iya. Tapi Aldi Taher nyalek tuh ada suatu hal yang lucu loh sebenarnya. Orang poligami 2 istri, dia poligami 2 partai bangsat. Iya bener ya. Tapi ini ya, kalau kita pikirin tuh Aldi Taher tuh ini ya, apa? Tingkat intelektualnya di atas manusia rata-rata, Cuk. Bener, jadi sebenarnya dia filsuf nih. Enggak, sekarang gini loh. Kita ini kan sebagai rakyat sering dibikin bingung kan sama anggota dewan partai. Pemerintah. Sekelas Aldi Taher loh bisa bikin partai bingung. Gokil. Biasanya partai yang bikin bingung rakyat ya. Dia yang bikin bingung partai. Iya. Apa ini? Perindo sama PBB kalau nggak salah. Iya, Perindo sama Bulan Bintang. Jadi Bulan Bintang tuh yang DKI, kalau nggak salah yang Perindo tuh RI. Kalau nggak salah sih, lupa saya. Cuma mungkin kayak gitu. Makanya Aldi Taher pilih yang Perindo. Iya, kenapa tuh? Karena dia dicalekin di RI. Lebih prestis lah. Mending pilih Aldi Taher sih. Ya kalau saya daripada yang yang merah-merah sih saya pilih Aldi Taher sih ya. Ya daripada pilih MU saya pilih Aldi Taher aja. Hijau soalnya ya PBB. Biru. Biru ya. Biru. Sekarang Perindo dia udah dipecat sama PBB. Aduh gila, di PBB aja dipecat. Aduh, apalagi nih, kita banyak sekali nih berita-berita kocak di Twitter ini. Trending topiknya ada Indonesia lawan Argentina. Buset. Waduh, Indonesia lawan. Beruntung banget ya Argentina bisa lawan ini juara SEA Games. Gila. Kok bisa ya? itu kan tadi kita udah bahas ya sebenarnya ya. Ya kan Argentina musuh Indonesia. Kayaknya udah tahu kan siapa yang menang kan? Iya. Ini kita nggak sabar ngelihat Messi digasak sama Asnawi ya. saya lebih ke gak sabar lihat Messi ngomel-ngomel sih. Waduh. Bal-balan Indonesia gini-gini aja. Orang-orang mah dijegal sama pemain bola sama pemain musuh kalau main di Indonesia dijegal sama rumput stadion gitu. Saking ini ya, saking anehnya. Pemain Indonesia yang terkenal siapa sih? Siapa sih? Egi siapa, Cok? Egi Sujana. Egi siapa, Cok? Egi NV Maulana Fikri, Egi Asnawi ya kan. Terus ada Mark Klok. Banyak kan? Ada yang lagi naik daun tuh apa? Witan tuh ada ya kan. Oh, Marcelino.
Marcelino Fergian. Marcelino. Yang sekarang main di Belgia. Nah, itu kan kemarin rame juga tuh Marcelino tuh. Apa nih Belgia? Dodolan coklat. Dodolan congklak ya Allah. Dodolan coklat Belgia. Ono susu gitu. Belgia coklat. Oke, mungkin gitu aja ya. Karena kita sudah tidak konsen tadi gara-gara udah terlalu ini ya. kan lebih asik kita bahas polisi sebenarnya. Tapi nanti mati lagi. Iya, makanya ya kan. Udah mati kameranya, nanti kalau di ini malah mati podcasternya malah susah. Makanya anak masih kecil lagi. Iya, saya masih setahun lagi anaknya. Ya, mungkin kita akan ganti topik aja ya. Ya, di episode selanjutnya. Episode selanjutnya kita tidak akan mengusik polisi lagi. Tapi kita akan mengusik poluan ya. Nah, itu lebih enak sih. Karena poluan itu sebenarnya lebih enak dipandang. Kan kita kan sebenarnya nggak suka polisi kan. Sukanya poluan lah. Iya, Iyalah, kita kan normal. Cuma ada teman saya yang suka polisi ada. Waduh, siapa tuh? Oh, yang kemarin itu yang agak-agak. Oke, cukup sekian ya episode kali ini, episode perdana kita yang sudah di-hackling. Bilek ya. Kita closingnya gimana nih? Gimana? Bilek. Apa ya? Ya segini aja lah pokoknya. Ya gimana, orang podcast dadakan gimana? Iya, kita minggu depan akan bawa polisi langsung ke sini. Buat klarifikasi. Polisi tidur ya? Iya. Polisi cepek. Ya, Oke, terima kasih ya udah nonton. Yap. Balik di minggu depan di Bilek. Bicarain opini jelek, karena yang jelek bukan cuma muka, tapi sampai jumpa. dadah.